Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka dari itu saya undang, saya ajak kita semua untuk fokus kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada Engkau selain ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau boleh ada kami sampai saat ini Tuhan berkumpul di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Biarlah sebentar kami pulang tidak seperti kami datang. Karena kami akan membawa kemenangan. Kami akan membawa kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan iman kita sekali lagi kita pujikan pujian ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yes Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau
mau memujimu, ku selalu pujimu. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi dengan iman kita. Ku mau memujimu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu. Yes Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan semua pujian. Hanya kami puji Kau Tuhan. Kami puji Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami mau membawa pujian kami Tuhan. Terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, dan kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kami nyatakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak dipuji. Mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik bagi hidup kami, sebab itu kami mau bersyukur. Kami mau menyembah, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Berikan suara baginya, Allah yang layak, Allah yang layak dipuji. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang amin, amin. Yes Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Amin, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Amin Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau tetap bersyukur buat Tuhan kita yang dahsyat, yang setia. Sekali lagi pujikan pujian ini. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku
Kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali Gereja Betani Yestoya Malang. Salam untuk gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saya Daniel Christian Hosea dari Mojokerto, boleh kembali berjumpa, sangat senang sekali. Dan mari hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan karena ini doa malam, hari ini kita akan belajar tentang doa. Dan saya ingin berbagi, saya ingin tegaskan bahwa di dalam Alkitab jawaban doa hanyalah dua. Dijawab dan tidak dijawab. Answered prayers dan unanswered prayers. Nah, hari ini kita akan belajar unanswered prayers. Doa yang tidak dijawab. Sebetulnya menurut Alkitab ada 18 alasan mengapa doa kita tidak dijawab. Saya tidak akan bisa bagikan semua karena terlalu panjang. Saya hanya akan bagikan beberapa. Dan saya percaya semua doa kita yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya, Tuhan mendengar doa kita. Yang paling penting bukan dijawab atau tidak dijawab, tetapi yang paling penting kita tahu kita berharap kepada siapa dan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Nah, mari kita belajar sama-sama. Unanswered prayers, doa yang tidak dijawab. Yang pertama, mengapa doa kita tidak dijawab? Yang pertama alasannya adalah karena kita meminta dengan salah. We asked wrongly. Ya, tercatat di sini dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, sekarang kita harus menarik garis yang jelas di sini. Kita berdoa karena memang kita butuh, atau kita berdoa hanya karena untuk alasan memuaskan nafsu kita. Tuhan, orang itu punya begini, aku juga pingin kayak orang itu. Dan Anda memaksa bahwa doa yang seperti itu harus dijawab. Nah, mari kita cross check dulu. Karena doa kita, doa saudara dan saya, itu haruslah doa yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti kita semaunya sendiri. Semau gue gitu ya. Semaunya aku. Dan kita tahu dari mana kehendaknya Allah, ya kita tahu dari firman Tuhan. Ya. Kalau doa kita tidak sesuai firman Tuhan, jangan harap doa kita akan dijawab. Tuhan, tetanggaku bencekno. Aku berdoa jadi monyet. Tidak akan pernah terjadi, karena di dalam firman Tuhan tidak pernah diajarkan untuk berdoa demikian. Nah, dalam hal ini, doa yang seperti demikian tidak dijawab. Karena permintaannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Loh, tapi hawa nafsu itu kalau dimanis-maniskan Pak ya, kan artinya kebutuhan juga. Kenapa kok Tuhan tidak mau menjawab kebutuhan kita? Gampang. Mana ada orang tua yang sangat kaya, uangnya berlimpah, ketika anaknya umur 2 tahun dan dia minta truk untuk dikendarai, dibelikan hari itu juga. Mungkin dibelikan tapi tidak bisa pakai, percuma. Nah, Allah kita Allah yang tahu yang terbaik. Jadi hari ini mari kita introspeksi. Kok doa kita tidak dijawab? Bukan salah Tuhan. Tapi jangan-jangan yang pertama, we asked wrongly. Kita meminta doa yang salah. Kita meminta yang tidak tepat. Atau lebih kasar lagi istilahnya, kita salah berdoa.
Gitu ya. Minta sembuh, disembuhkan enggak? Oh pasti. Minta diberkati, pasti diberkati enggak? Oh pasti diberkati. Karena itu ada janji firman Tuhan. Tumpangkan tangan atas orang sembuh dan kamu akan menerima kesembuhan. Kalau kamu kekurangan, minta, maka akan diberikan kepadamu. Lah ada di firman Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, kadang-kadang doa itu tidak dijawab karena kita meminta dengan cara yang salah. Atau bahasa zaman now-nya gitu ya, hedonisme. Dari bahasa asli idoni. Maksudnya apa? Hendak memuaskan nafsu sendiri. Pokoknya hanya aku dan aku. Aku harus diuntungkan. Aku harus mendapat banyak keuntungan. Gitu ya. Nah, yang kedua, mengapa kok doa kita seakan-akan tidak dijawab? Yang kedua, coba kita lihat Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kadang-kadang mungkin kita tidak meminta dengan salah, kita tidak salah berdoa. Tapi kadang-kadang saudara dan saya, kita tidak punya iman. Sampai Tuhan Yesus pun pernah bertanya, adakah iman di dunia ini didapati di dunia ini? Kadang-kadang kita berdoa tetapi iblis bisa mengintimidasi sehingga kita kehilangan iman. Berdoa, yakin, ya kalau Tuhan baik ya dijawab, kalau enggak ya sudah memang takdir. Nah Tuhan bisa tegur kita, mana imanmu? Mana imanmu? Ya, ayo kita berdoa, kita punya iman percaya. Seperti gereja saudara, Yesus pasti tolong saya. Loh itu loh, pasti saudara ditolong. Pasti saudara ditolong Tuhan. Oleh karena itu berdoa, jangan jemu-jemu, jangan tidak percaya. Ayo terus percaya. Semangat saudara. Kita harus percaya. Tuhan pasti menjawab doa kita. Karena apa? Doa kita dipenuhi iman. Dan ketika Tuhan mendapati iman, alangkah luar biasanya ketika Tuhan akhirnya berkata, iman yang seperti ini belum pernah aku dapati. Nah ayo saudara, mari berdoa, bahkan mungkin hal yang mustahil, ayo doakan. Doa saudara kalau sesuai dengan firman Tuhan, meminta dengan benar, dan kemudian baru kita belajar kalau kita punya iman percaya, pasti dijawab oleh Tuhan Yesus. Iblis yang seringkali mendengungkan di telinga, belum dijawab, tidak dijawab, jangan khawatir. Tidak, kalau sesuai dengan firman Tuhan dan kita percaya, pasti dijawab di dalam nama Yesus. Ya, amin. Nah, demikian. Yang berikutnya, Amsal pasal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Orang yang berpaling dari kebenaran tidak akan pernah mendapat jawaban doa. Poin yang ketiga ini saya beri tema unbalanced, tidak seimbang. Doanya ngejos tetapi takut akan Tuhannya tidak ada. Ke gerejanya setia tetapi ketika di pekerjaan tidak takut akan Tuhan. Tidak seimbang. Jangan harap doanya bisa dijawab. Dan kalau golongan seperti ini itu akan masuk golongan unanswered prayers, doa yang tidak dijawab karena tidak seimbang. Ya. Atau bahasa lainnya ya, menolak untuk mendengarkan kebenaran. Nah, itu dia. Menolak untuk mendengarkan kebenaran. Ya kalau tidak ada kebenarannya, doa kita didasari apa? Pokoknya saya doa, pokoknya Tuhan kan dengar. Loh tunggu dulu, lah lalu dasarnya apa kita berdoa? Kan doa itu komunikasi, iya komunikasi. Tapi ketika kita meminta, kita harus build case. Kita harus menyodorkan
berkas atau file, ini loh, aku tahu kebenarannya seperti ini, maka aku akan berdoa berdasarkan kebenaran. Aku percaya doaku pasti dijawab. Nah kalau saudara berdoa tidak ada kebenaran yang disertakan, nah saudara itu bukan berdoa tapi itu tiru-tiru. Hanya meniru orang lain. Ya Tuhan aku berdoa katanya orang itu stroke bisa sembuh. Aku juga niru orang itu stroke juga sembuh. Bukan Tuhan jahat. Tetapi doa saudara tidak ada dasarnya. Iblis bisa cari celah dari perkataan saudara. Ya, apakah seketat itu, seintens itu, serame itu, dahsyat itu iblis cari kesempatan? Oh iya. Apakah harus seserius itu ketika berdoa? Oh iya. Iya. Karena perkataan yang kita keluarkan itu tidak main-main. Kalau saudara katakan aku percaya Tuhanku ajaib, aku sembuh. Jadi dalam nama Yesus. Kalau saudara katakan aku pasti dipulihkan. Karena aku pegang kebenaran firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Jadi pulih dalam nama Yesus. Ada kebenaran yang menyertainya. Tapi kalau tidak seimbang, tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau dengar firman, tapi mau berdoa berjalan sendiri, ya jangan harap doa Anda mendapat jawaban. Loh tapi pernah itu dijawab. Nah hati-hati. Jangan menggunakan pengalaman sehari-hari dan itu dijadikan kebenaran. Karena kebenaran hanya satu, firman Tuhan saja. Dan di dalam unbalance ini, dalam ketidakseimbangan, di dalamnya juga saya akan sertakan beberapa poin supaya tidak terlalu singkat, supaya agak luas gitu ya. Kadang-kadang kita juga menolak untuk merendahkan diri. Nah, ini ada ayat yang sangat terkenal. Coba saudara buka 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ini ada kaitannya dengan unbalance tadi, tidak seimbang tadi. 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ada hal-hal yang menyertai di sini. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Jadi tidak mengikuti kebenaran kita sendiri, tapi menyeimbangkan diri dengan kebenaran firman. Merendahkan diri di bawah kebenaran firman, bukan semau gue lagi. Apalagi sampai provoke Tuhan, apalagi sampai mencoba untuk memicu kemarahan Tuhan, bukan. Tetapi yang kita lakukan adalah merendahkan diri. Merendahkan diri. Tuhan, aku tahu aku orang yang tidak sempurna, tapi aku perlu Engkau. Dan saat ini aku pegang kebenaran, aku perkatakan kebenaran. Aku sehat dalam nama Yesus. Ada di firman Tuhan. Aku diberkati karena aku mau mengandalkan Engkau. Ada di firman Tuhan. Ya, jadi jangan sampai unbalance. Jangan sampai itu tidak seimbang, ya. Dan unbalance juga di dalamnya ada satu hal lagi. Ini sangat penting sekali. Dosa. Ini masih dalam unbalance, tidak seimbang. Nah, kalau masih ditemukan adanya dosa atau hidup dalam dosa. Yohanes 9 ayat 31. Yohanes 9 ayat 31 mencatat apa? Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Allah tidak akan pernah mendengarkan orang-orang berdosa. Tapi Allah mendengarkan orang-orang yang berdoa. S-nya dihilangi. Bukan berdosa tetapi berdoa. Kalau kita tidak hidup di dalam dosa, doa kita pasti dijawab. Tapi saya tidak merasa dosa. Nah, untuk itulah kita perlu introspeksi diri. Setiap bangun pagi atau mau mengakhiri hari di malam hari Tuhan,
Biar kalau ada dosa yang mungkin tidak aku sadari, Tuhan, ampuni kami. Kami percaya dosa kami sudah ditanggung oleh Yesus. Maka saat ini kami menjadi pribadi yang baru. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut terlebih dahulu. Yang keempat, kenapa doa kok tidak dijawab? Karena ada disobedience, ketidaktaatan. Saya tidak akan bacakan ayatnya karena banyak, saudara bisa catat di Markus 26, saudara nanti bisa buka sendiri. Ya. Tapi saya ingin kasih ilustrasi dari disobedience ini. Saudara pasti pernah mendengar, kalau saudara suka baca atau suka lihat literatur, saudara pasti pernah mendengar yang namanya Norman Vincent Peale. Saudara pasti pernah mendengar nama ini. Nah, Norman Vincent Peale ini seorang yang sangat ditakuti di dunia literatur. Berjasa, punya tulisan-tulisan yang baik, sangat mendidik, ya, sangat membukakan mata banyak orang. Tapi ketika dia masih kecil, suatu hari dia menemukan rokok yang warna hitam. Saya tidak tahu rokok warna hitam itu apa, tapi ceritanya begitu. Ketika dia lagi jalan-jalan, dia nemukan ada di gang gitu, di antara gedung, ada rokok warna hitam. Dan dinyalakan oleh Norman Vincent Peale. Dan rasanya tidak enak, menurut Norman Vincent Peale, tidak enak. Tetapi ketika dihisap, dia merasa dewasa. Norman Vincent Peale yang masih kanak-kanak merasa dewasa. Sampai tiba-tiba dari kejauhan dia lihat ayahnya datang. Tiba-tiba Norman Vincent Peale itu menyembunyikan rokoknya di balik badannya. Tidak dimatikan, tetapi disembunyikan di balik badannya. Dan setelah itu mencoba untuk casual di hadapan papanya. Nyantai saja, supaya kelihatan tidak ada dosanya gitu ya. Dan kemudian dia berusaha mengalihkan pembicaraan, berusaha mengalihkan pandangan ayahnya dari tangan yang di belakang. Norman Vincent Peale akhirnya menunjuk ada billboard, ada iklan di dekat gang itu. Dan dia bilang gini, Papa, boleh enggak aku pergi ke sirkus itu? Tolong nanti kalau kita ke kota, kita pergi ke sirkus itu ya. Dan kemudian jawaban ayahnya mengajarkan hal yang dahsyat untuk Norman Vincent Peale. Ayahnya mengajarkan demikian. Anakku, dia jawabnya pelan-pelan tetapi dengan tegas. Anakku, jangan pernah meminta permintaan atau petisi ketika di saat yang sama engkau sedang menyembunyikan ketidaktaatanmu. Saya ulangi. Jangan pernah minta ketika di saat yang sama engkau sedang berusaha menyembunyikan ketidaktaatan. Karena apa? Rokok ditaruh di belakang tangan tidak dimatikan, asapnya masih kelihatan. Begitu pula kita di hadapan Tuhan. Kita seolah-olah tidak berdosa, tetapi Tuhan Maha tahu. Seolah-olah saudara datang kepada Tuhan, semuanya baik-baik saja. Dan Anda berkata, Tuhan aku mau berkat-Mu, aku mau kesembuhan-Mu. Tetapi ada disobedience yang disembunyikan. Jangan harap doa itu akan dijawab. Karena apa? Kita belum layak. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita tidak punya dua tangan yang cukup untuk menerima berkat Tuhan. Karena kita disibukkan oleh ketidaktaatan. Maka jangan sampai kita didapati demikian. Nah, masih banyak sebetulnya. Dan saya bisa ungkapkan beberapa, tapi saya kira waktunya terlalu panjang nanti. Ada yang namanya unforgiveness, tidak mau mengampuni orang lain, tapi Anda berdoa, jangan harap Tuhan jawab. Ada lagi yang namanya doa yang bertele-tele. Ya, Matius 6 ayat 5, saya tidak akan bukakan. Jangan sampai doa seperti, dikatakan demikian di ayat itu. Jangan berdoa seperti orang munafik. Berdiri mengucapkan doanya di tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Tuhan tidak cari doa yang indah. Tapi Tuhan cari hati yang indah untuk berdoa. Dan juga jangan, nah ini juga penting, pasti sering dengar ayat ini, Filipi 4 ayat 6.
Jangan sampai kita worry and anxiety. Jangan sampai kita takut, kita tidak percaya, kita ragu-ragu. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Jangan sampai ada kekhawatiran, dijawab enggak ya, dijawab enggak ya. Saya katakan lagi, kalau ada kebenaran yang kita pegang, pasti dijawab. Kalau doanya sesuai dengan firman Tuhan, pasti dijawab. Tapi hari ini kita belajar tentang doa yang tidak dijawab. Hari ini kita belajar bahwa paling tidak ada beberapa poin. Kenapa tidak dijawab? Mintanya salah. Kenapa tidak dijawab? Tidak punya iman. Kenapa tidak dijawab? Kita tidak seimbang. Kenapa tidak dijawab? Kita tidak taat. Ya. Semuanya mengarah ke kita. Yang salah bukan Tuhan. Tidak ada. Tuhan bilang, nak, tunggu. Tidak ada. Jawaban doa hanya dua, dijawab dan tidak dijawab. Tunggu itu hanya kreasi manusia, istilah kreasi manusia. Tidak ada di Alkitab dikatakan tunggu, tidak ada. Semua kisah di Alkitab mencatat seorang perwira yang hambanya sakit. Dia tidak mau mengatakan, tidak ada dituliskan, tunggu ya perwira, nanti akan sembuh sendiri, tidak. Tetapi perwira ini berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Ketika sampai di rumah, sembuh. Itu semua hanya kreasi manusia. Ya. Lazarus yang sakit parah. Saudara-saudaranya datang, Tuhan tolong jenguk Lazarus. Dia hampir mati sakit. Apakah itu yang mungkin disebutkan tunggu? Enggak. Tuhan selalu menjawab tepat pada waktunya. Bahkan ketika keadaan sudah tidak memungkinkan lagi, sudah mati, Tuhan ada dan Tuhan katakan Lazarus keluarlah. Oleh karena itu, malam hari ini yakinlah, kalau saudara punya Tuhan Yesus, saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara tahu kebenaran yaitu firman Tuhan, doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu saya ingin ingatkan sekali lagi, ada seorang teolog yang bernama William Barclay. William Barclay pernah mengatakan demikian, ketika kita berdoa ada 3 hal yang harus Anda ingat. Apa? Yang pertama, ingat bahwa ada kasih Allah yang selalu menginginkan yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Kasihnya yang begitu besar sampai selama-lamanya itu selalu menginginkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Ada amin? Dan yang kedua, ketika kita berdoa selalu ingat hikmat Allah yang tahu yang terbaik apa yang harus Dia sediakan bagi kita. Hikmatnya itu tidak terselami. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu kapan harus memberikannya. Jadi bukan urusan kita untuk bilang tunggu nanti, kenapa enggak hari ini, kenapa enggak besok, kenapa enggak kemarin-kemarin. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya memahami bahwa hikmat Allah tahu kapan harus memberi yang terbaik, apa yang harus diberikan kepada kita. Yang ketiga, yang harus kita ingat ketika kita berdoa adalah kuasa Allah yang sanggup untuk menjawab setiap permohonan doa kita. Jadi kalau kita berdoa ingat 3 hal, kasih Allah, hikmat Allah, kuasa Allah. Hikmat, kasih, kuasa. Hikmatnya tahu kapan harus memberikannya. Kasihnya berbicara mengenai hatinya yang selalu ingin memberi yang terbaik. Kuasanya berbicara mengenai omnipotence, kemahakuasaannya. Kebisaannya yang bisa memberikan jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih dahsyat dari apa yang sanggup kita pikirkan. Dan ketika kita memahami ini, kita tahu bahwa tidak ada lagi doa kita yang tidak dijawab. Dan mungkin kalau doa kita belum dijawab, bukan berarti tidak dijawab. Mari koreksi supaya kita didapati benar di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita berdoa. Malam hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah doa malam ini ke dalam tangan-Mu. Malam hari ini kami datang berdoa bukan untuk melakukan hal yang sia-sia, bukan untuk melakukan hal yang hanya bersifat liturgis,
Tapi kami datang malam hari ini berdoa karena mempercayai doa kami pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Karena kami belajar bagaimana kami harus berdoa. Bagaimana cara kami berdoa. Bukan dengan benar sesuai dengan intuisi manusia. Tapi berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan. Jangan sampai kami didapati salah berdoa. Bukan karena ketidakmampuan bibir kami. Tapi karena keterbatasan dan kelicikan pikiran kami. Tapi biar pikiran kami, lidah bibir kami, hati kami dikuduskan. Sehingga kami percaya Allah mengasihi kami. Hikmat Allah menginginkan yang terbaik bagi kami. Kuasa Allah sanggup memberikan jawaban doa bagi kami. Sehingga kami menyadari posisi kami. Kami tidak datang sebagai yang meminta-minta. Tetapi kami datang sebagai anak yang mengetahui kemampuan Bapa kami. Terima kasih malam hari ini hamba-Mu berdoa setiap orang yang sakit dalam nama Yesus dijamah dan jadilah sembuh. Setiap orang yang sedang berkekurangan dalam nama Yesus Tuhan berikan kelimpahan yang luar biasa. Setiap orang yang membutuhkan pertolongan perkatakan ini, Yesusku pasti menolongku. Karena Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah lupa. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Kami percaya berkat rahmat damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biar kebenaran firman ini selalu kami ingat sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita masih bisa ikut ibadah doa malam. Untuk jemaat Betani Yestoya dan semua dulur-dulurku, jangan lupa hati Tuhan Yesus ingin kita selalu melekat, salah satunya lewat doa. Kalau kita berdoa, kita harus sertai dengan iman atau percaya bahwa doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa dan percaya bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan Yesus, berarti kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang mampu, Allah yang bisa menolong kita. Maka doa kita akan sangat berkuasa. Ayo praktek, doalah, percayalah, Yesus sangat berkuasa menjawab doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah onsite dan live streaming yang diadakan dalam 5 kali ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Desember 2021. Disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya 1 pada hari Sabtu jam 5:30 malam. Ibadah Raya 2, 3, 5, dan 6 pada hari Minggu jam 7 dan jam 9 pagi, jam 3 dan jam 5 sore. Bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto dan Pendeta Freddy Riva selaku Ketua Umum Sinode Gereja Betani Indonesia. Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Dapatkan informasi penting dan pelayanan pastoral setiap harinya dari Gereja Betani Yestoya Malang dengan cara melakukan scan pada barcode berikut ini.
atau menghubungi WA Sekretariat di nomor 0812 4958 8689. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, juga semua dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, ya, untuk pembangunan gereja kita Betani Yestoya Malang yang dikerjakan sendiri, baik pengeboran maupun pengecoran, sudah 56,5%. Ya, ini yang dikerjakan sendiri. Kemudian PT Waringin sebagai pemenang tender juga mengerjakannya. Ya, dukung dan doakan terus. Pasti Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu dalam ibadah raya hari Sabtu dan Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku, air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buka jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Setia menjagaku.